Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Blogger. Nah, pada video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu masih seputar Fiverr ataupun Upwork. Jadi ini bisa diterapkan di kedua situs freelancer tersebut, yaitu pentingnya kita menguasai seni komunikasi, teman-teman. Oke, kalau gitu kita mulai saja. Sebelumnya, jika teman-teman masih baru pertama kali berkunjung ke channel saya, yaitu channel Mas Blogger, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya jadi teman-teman tidak ketinggalan video terbaru yaitu tentang freelancer di Upwork maupun di Fiverr, teman. Nah, pada video kali ini itu saya akan sedikit menguasai seni komunikasi, teman, atau negosiasi. Jadi kemarin itu saya ada seseorang yang membeli jasa saya, yaitu dia menawarkan saya bisa nggak ngedit seperti itu, teman. Jadi ada video yang dia kasih linknya, dan akhirnya saya inikan juga dengan beliau ini. Setelah saya cek, oke, saya sudah bisa. Saya bilang videonya itu bisa saya kerjakan, namun saya bilang saya minta semua asetnya disediakan. Kenapa saya bilang seperti itu? Dulu di tahun 2019 saya juga pernah dapat klien, dia minta dibuatkan videonya diedit, cuman dia hanya ngasihkan link aja, teman. Link ini tolong download video ini, waktunya segini, nanti disatu-satukan, jadi kayak video kompilasi gitu, teman-teman. Saya dulu pernah juga dapat proyek seperti itu, cuman karena dulu saya di pekerjaan yang sebelumnya itu kurang bagus cara saya menanggapinya, akhirnya saya dulu sempat dapat rating yang kurang bagus, teman. Maksudnya dapat pengalaman yang kurang bagus dengan mengerjakan proyek edit video kompilasi tersebut. Akhirnya nih saya tuh pengen menolak klien ini, cuman dengan cara yang baik-baik, teman. Saya bilang saya bisa mengerjakan semua aset asalkan dia sudah menyediakan semuanya, teman. Misalnya videonya itu sudah ada, footage-nya dia upload, kemudian musiknya juga dia upload, fotonya atau image-nya itu diupload juga, mungkin intro, mungkin juga outro. Jika saat ini teman-teman lagi mencari hosting dan domain yang bagus dan cepat, maka saya merekomendasikan yaitu Niaga Hoster, teman-teman, karena saya sudah menggunakannya selama 2 tahun dan saya sangat puas sekali dengan pelayanannya. Jika teman-teman ingin mendapatkan diskon 75%, nanti linknya itu saya cantumkan di pin komentar dan masukkan kode kuponnya Mas Blogger, teman-teman. Kemudian juga, jadi saya tuh kerjaannya tuh cuman menyatukan aja semua, teman. Jadi mengolahnya aja, meraciknya. Dari klien itu bilang, untuk suara dan konsepnya dari kami, Kak. Untuk videonya Kakak bisa ambil dari YouTube, tinggal menyesuaikan dengan audio yang kirimkan. Nah, saya bilang langsung dengan seseorang freelancer ini yang tanya ini, teman. Maaf, saya pernah dapat proyek kayak gini, jadi saya tahu ujungnya kemana. Kalau semuanya lengkap, baru saya berani ngerjain proyek ini. Dia bertanya lagi, kendalanya di mana, Kak, untuk proyek seperti ini? Saya jelaskan. Revisi penempatan videonya. Saya pernah klien suruh saya kayak gini, minta video disesuaikan atau dicarikan yang lain. Maksudnya gini, teman. Jadi ketika asetnya itu sudah lengkap, kemudian saya tinggal mengolahnya, ternyata dia minta videonya itu diganti, teman. Dicarikan lain di YouTube. Ya itu kan udah nambah kerjaan, teman. Kalau sudah menambah kerjaan, berarti nanti kalau video yang kita cari itu nggak cocok lagi, ya kita disuruh yang lain. Kalau sudah seperti itu, teman, itu udah kurang nyaman lah untuk kita sebagai freelancer, karena kerjaan kita memang sih nggak semua klien tuh seperti itu, teman. Tapi ada juga klien yang menuntut kesempurnaan, jadi dia hanya kasih link, ternyata dari linknya itu nggak ada yang pas, dia minta dicarikan yang lain, yaitu nambah kerjaan, teman-teman. Kalau udah kayak gitu ya terus terang ya seharusnya ya dapat tambahan fee lah gitu. Tapi saya nggak bahas sampai sejauh itu, cuman saya bilang ke dia ya kalau hanya sekedar revisi transisi atau musik itu bisa kemudian, atau penempatan yang lain. Tapi kalau harus minta ganti video, misalnya tolong carikan video yang lain, nah itu saya terus terang nggak mau, teman. Karena saya pernah dulu satu proyek itu bisa sampai 2 minggu, teman. Nah itu saya yang pusingnya. Padahal proyeknya sederhana, ngeditnya sederhana, cuman karena gara-gara itu baru selesai setelah 2 minggu. Ampun, teman-teman. Saya kalau udah dapat kayak gitu lagi, saya malas ngerjainnya. Mendingan kalau sekarang, kalau saya ketika ada yang minta tolong dieditkan, itu pasti akan saya tanya dulu detail. Asetnya udah lengkap belum? Kalau udah lengkap, maksudnya itu ya video, musik, foto, segala macam diupload di situsnya Fiverr. Jadi saya cuma dari asetnya itu saya olah. Tapi kalau misalnya ketika sudah saya olah nggak seret dengan videonya, minta tolong carikan video lain, itu udah istilahnya itu seharusnya ada tambahan biaya, teman-teman. Kalau kita new seller pasti kita ambil aja. Cuman karena memang saya sudah sering mendapatkan proyek gini, terus terang saya alergi yang
kayak gitu teman. Teman-teman mau ambil sih nggak apa-apa, tapi kalau dari sisi saya itu ya itu kayak buang-buang waktu aja ngerjain proyek yang kayak gitu teman-teman. Nah makanya saya langsung ngomong maaf saya tidak bisa, dan untungnya klien ini memahami teman apa yang saya bilang maaf kalau gitu, saya bilang nanti coba cari yang lain aja. Salah satu teknik kita gimana sih cara kita menolak secara halus teman, karena saya sudah ngalaminnya udah lama. Saya dulu sering juga kayak gini di Upwork, mungkin udah sejak 2016, jadi saya sudah banyak tuh pengalaman gimana sih cara saya menolak. Untungnya ini dia orang Indonesia ya teman-teman, jadi apa namanya percakapannya dengan sesama orang kita. Tapi kalau dengan orang bule mungkin ini bisa berdampak buruk juga teman-teman. Laporkan kita ke klien bahwa kita tuh nggak becus ngerjainnya teman. Nah itu yang paling parahnya teman. Jadi tanamkan di mindset teman-teman tuh kalau mendapatkan klien tuh juga pilih-pilih teman. Jangan asal ambil aja. Nanti ternyata klien yang ini teman-teman juga baru belajar, ternyata reputasinya malah hancur gara-gara komentarnya yang kurang bagus karena teman-teman tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik teman. Nah itu perlunya seni komunikasi. Kemudian yang kedua juga alasan teman-teman harus menguasai seni komunikasi ini atau bernegosiasi ini. Yang kedua adalah bisa menegosiasikan harga teman. Harga itu misalnya untuk jasa kita. Ini saya sering sekali mengalami. Saya ada banyak sekali referensi membaca buku tentang seni komunikasi. Kayak misalnya biasanya saya satu edit video itu ada yang hanya bisa dapat paling tinggi misalnya sampai $15. Tapi ternyata ketika saya menerapkan seni komunikasi itu saya bisa dapat $50 teman untuk satu video. Nah itu kan beda jauh teman, 3 kali lipat dari yang saya pikirkan teman-teman. Nah jadi persoalan di freelancer mendapatkan proyek itu nomor 2 teman. Tapi kalau kita bisa bagaimana sih cara mengolah kata-katanya, gimana sih cara mempersiapkan kata-kata yang bagus ke klien itu biar kalaupun misalnya ada revisi itu bisa kita kerjakan secepat mungkin teman-teman yang diharapkan. Dan saya juga terus terang kalau sekarang sih pilih-pilih klien saya teman. Kalau dari percakapannya saya tahu wah ini cakapannya ini udah nggak nyaman lah, saya ngerjainnya juga nggak pas dengan serak dengan feeling saya nih, insting saya, karena saya udah lama nih di freelancer Upwork sudah 2016. Biasanya walaupun kerjaannya bagus, bayarannya juga bagus, itu saya tolak aja teman. Bukannya saya sombong, tapi memang untuk bersaing teman-teman, untuk dapatkan penghasilan jangka panjang itu perlu sekali kita menjaga reputasi akun kita teman. Karena kalaupun sekedar penghasilan itu bisa kita cari, tapi kalau namanya reputasi itu susah dipertahankan teman-teman. Kalau kita udah rating kita jelek, ya gimana mau dapatkan proyek secara terus-menerus teman. Menurut saya ini saja dulu yang bisa saya berikan. Kalau misalnya teman-teman ingin referensi buku-buku yang saya gunakan untuk bacaan saya, yaitu belajar seni komunikasi dalam berbicara, baik itu dengan klien, nanti saya akan cantumkan linknya itu di pin komentar maupun di link deskripsi teman. Nanti teman-teman bisa cek. Siapa tahu dengan saya memberitahukan kayak gini, teman-teman tuh bisa meningkatkan seni komunikasinya atau negosiasinya lah dengan klien. Oke, kalau gitu misalnya teman-teman ada pertanyaan silakan berkomentar di kolom bawah, dan jika teman-teman ada lagi yang pengen dibuatkan video seputar freelancer nanti tinggal berkomentar saja ya teman. Bantu like dan share video ini. Jadi saya tahu kalau misalnya video ini bagus, engagement-nya baik itu like kemudian maupun komentarnya, nanti saya akan buat tutorial lanjutannya dari video ini. Dan teman-teman juga bisa melihat dan mengecek video yang lain seputar kerja freelancer itu pada playlist kerja freelancer. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.